Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PT AMGM Persiroda, yang kita hormati Ibu Dirum, para manajer, asisten, dan segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia yang penuh dengan keberkahan, izinkan saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di sini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih ada kesempatan. Kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa melakukan kebaikan, meningkatkan amal saleh, meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Karena itu kita patut bersyukur bahwasanya kita semua di sini masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka sangatlah merugi seseorang bila mana ada peluang, ada waktu, ada kesempatan, tetapi dia tidak menggunakannya untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang mulia ini selalu kita melakukan kebaikan, selalu kita beramal saleh, dan senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bahwasanya kita berada di Jumat pertama tahun 2023. Perputaran waktu begitu cepat, pertukaran hari sangat cepat sekali, sehingga tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun 2023. Walaupun kita tidak meyakini bahwasanya ada kalender Masehi atau Miladiah mata Allah, tetapi faktanya bahwasanya pertukaran waktu, perputaran waktu itu terjadi. Sehingga yang harus kita yakini bahwasanya waktu itu juga merupakan salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perputaran waktu yang begitu cepat, pertukaran hari yang sangat cepat, itu terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ingat kata ulama Allah, al-waktu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu diibaratkan seperti mata pedang yang sangat tajam sekali. Bila mana kita tidak bisa menggunakan pedang itu dengan baik, maka justru yang terkena dengan pedang itu bukan musuh, bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang punya pedang itu. Maka hal yang demikian dengan waktu kata Allah, waktu itu begitu tajam, waktu itu begitu cepat perputarannya, pergantiannya, sehingga bila mana kita tidak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, kita tidak bisa menggunakan waktu dengan cara yang optimal, maka yang merugi itu adalah kita semua. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat penting sekali. Pantas kiranya orang Arab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam pandangan mereka menyebutkan al-waktu asmanu minadz zahab. Waktu itu jauh lebih mahal daripada emas berlian. Bayangkan dalam pandangan kita itu kan biasanya emas yang mahal.
Tetapi orang Arab justru menghargai waktu dengan ucapan al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu jauh lebih mahal dibanding dengan emas berlian. Kalau orang Barat, kita tahu Allah, simbol mereka atau moto mereka dalam kehidupan, time is money. Waktu itu bagi mereka adalah uang. Artinya apa? Bila mana kita menggunakan waktu dengan baik, bisa mengolah, memanage dengan baik, maka semua yang kita inginkan kita dapatkan. Bukan hanya sekedar emas, bukan hanya uang, tetapi aset yang lebih besar pun kita akan dapatkan bila mana kita mampu menggunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Karenanya dalam Al-Quran begitu banyak sumpah-sumpah Allah yang terkait dengan waktu. Wal fajr, wal duha, wal asr, wal syams, wal lail. Semua itu adalah sumpah. Bapak Ibu, yang harus kita pahami, yang bersumpah itu bukan sembarangan, bukan manusia, bukan makhluk, tetapi zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yaitu Allah SWT. Berarti sumpah ini luar biasa. Yang kedua, materi sumpahnya, objek sumpahnya apa? Waktu. Apa maknanya? Berarti waktu itu sangatlah penting. Waktu itu sangat berharga. Bila mana Allah yang bersumpah, materi sumpahnya tentang waktu, maka kita harus benar-benar bisa menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Karena itu tidak ada agama sebenarnya yang paling concern kepada waktu itu kecuali Islam. Tidak pernah kita menemukan agama manapun yang benar-benar menghargai waktu kecuali Islam. Bayangkan semua ibadahnya selalu dibenturkan dengan waktu. Selalu ada jadwalnya. Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, zakat ada waktunya, haji ada waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat penting sekali. Tetapi jujur kita katakan, Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, justru orang yang tidak pandai menghargai waktu, yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, itu justru orang Islam. Coba kalau kita datang ke Eropa, kalau kita berkunjung ke negara-negara Barat, Masya Allah, selalu kita katakan mereka kafir. Benar, mereka kafir. Tetapi kenapa mereka dimuliakan oleh Allah SWT? Mereka diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Salah satu alasannya adalah mereka itu mengamalkan ajaran Al-Quran. Makanya ada ulama Arab di Mesir itu mengatakan apa? Saya begitu beliau jalan-jalan ke Eropa, orang Al-Azhar, beliau katakan apa? Wajadtul Islam fi Eropa walam ajidha fi biladi. Saya kok menemukan ajaran Islam itu ada di Eropa. Bayangkan, ulama, saya melihat Islam itu ada di Eropa, bukan di negara saya. Di Arab saya nggak lihat. Tapi kalau di Eropa, Masya Allah, nilai-nilai Islam itu hadir di situ. Kalau kita berbicara kedisiplinan, Bapak Ibu, kalau kita bekerja sama dengan orang Barat, dia pernah diundang ke Amerika, pernah juga di Australia, itu sama. Jadi kita punya time schedule, jam berapa kita harus berangkat. Tidak ada toleransi 1 menit terlambat, itu tidak ada. Kalau kita kan ada temui dia, aduh ranjur, pria. Kalau kita kan seperti itu, temui alasan. Kalau orang Barat tidak, Anda tamu, Anda harus disiplin. Kalau tidak, jalan sendiri. Anda berangkat sendiri. Kami tidak mau menghargai siapapun. Kalau telat waktu, itu berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Subhanallah. Makanya Allah mengangkat derajat orang-orang kafir tadi, karena mereka disiplin sekali. Belum lagi kalau kita berbicara kebersihan, Masya Allah. Coba lihat toiletnya. Bandara itu kalau kita mau sholat, kalau boleh orang sholat di toilet, mungkin kita bisa sholat di situ. Saking bersihnya, tidak ada air yang netes sedikit pun. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Belum lagi kejujuran. Belum lagi orang yang benar-benar menunjukkan kebaikan dan lain sebagainya. Saya pernah punya pengalaman waktu ke Narita, itu dari Singapura. Koper saya tidak sampai di Amerika, ya lumayan, paling juga kita. Bayangkan kalau itu terjadi di airport Indonesia. Ternyata begitu kita komplain, itu langsung di airport itu langsung dia pakai deteksi pakai ID-nya. Kalau ada koper itu di posisi yang dimana, pasti dia bunyi. Ada chipnya yang akan menunjukkan dia posisi yang dimana. Ternyata apa? Chipnya mengatakan dia masih di Singapura. Bapak jam sekian terima di hotel. Subhanallah.
belum apa-apa sudah ada di hotel. Itu nggak perlu kita capek-capek. Kenapa? Karena memang ketinggalan di Singapura, nanti pesawat yang berikutnya akan membawa dan kita tidak perlu capek di airport, langsung terima itu. Subhanallah. Inilah pelayanan-pelayanan yang ada. Sehingga pantas orang, ulama Azhar itu mengatakan, ini loh Islam itu. Salah satunya adalah bagaimana penghargaan mereka terhadap waktu. Nah kita inilah yang belum kita bisa hadirkan. Karena itu Allah sulit rasanya. Kalau Indonesia secara umum kita di Lombok ini akan bisa berkompetisi dengan negara-negara barat. Kalau nilai-nilai Islam itu kita jauh. Kalau ajaran-ajaran Islam itu kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Karenanya dalam surat Al-Asr, Bapak Ibu, itu di situ sumpahnya Allah SWT, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, semua manusia rugi. Kalau dia tidak bisa menggunakan waktu, pasti dia rugi. Mau Islam dia, mau kafir dia, mau siapapun, kalau dia tidak bisa menghargai waktu, pasti rugi. Makanya kenapa kita diajarkan dalam agama supaya Anda tidak rugi? Apa kata Allah SWT? Illal ladzina amanu, gunakan waktu sebaik-baiknya, jadilah orang yang beriman. Kemudian apa? Amal saleh. Jadi tidak bisa hanya modalnya iman saja kita bisa meraih surga kalau kita tidak beramal saleh. Nah ini yang saya ingin ingatkan Bapak Ibu, kita ini sudah tahun 2023. Kalau kemarin Jumat terakhir saya berbicara tentang muhasabah. Kalau sekarang harus kita mengisi 2023 ini dengan prestasi. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, banyak sekali hadis-hadis yang berbicara badiru bil a'mal, segera Anda lakukan kebaikan, jangan pernah menunda-nunda. Jangan mengatakan ini awal tahun belum kok, nanti dulu, entar dulu, sebentar. Tidak ada kata begitu dalam Islam. Badiru bil a'mal, segera kita melakukan kebaikan. Bahkan ada 7 perkara disebutkan dalam hadis Allah. Badiru bil a'mal sab'an, manusia, tolong secepat mungkin, segera mungkin Anda melakukan kebaikan. Terutama 7 perkara. Jangan sampai Anda menunggu 7 perkara ini terjadi dalam hidup diri Anda. Jadi sebelum terjadi 7 perkara, tolong 7 ini Anda harus segera lakukan. Apa 7 perkara itu kata Allah? Yang pertama, tantaziruna faqran munsiyan. Manusia, kalau Anda tidak melakukan kebaikan saat ini, apakah Anda menunggu diri Anda menjadi miskin dulu baru Anda baik? Sementara apa kata Rasul? Orang kalau sudah jatuh miskin itu munsia. Munsia itu cenderung lalai, cenderung lupa kepada Allah. Gimana mungkin kita mau khusyuk ibadah, yang hutang, orang yang mau nangis sudah di depan kita. Itu contohnya. Bagaimana kita mungkin khusyuk, lapar kita, anak kita butuh ini ada itu, sulit. Makanya apa kata Rasul? Hal tantaziruna faqran munsiyan. Manusia, tidak sadar-sadar juga ini sudah tahun 2023. Apakah kita menunggu diri kita miskin dulu baru rajin? Itu tidak mungkin. Justru kalau kita sedang miskin, semakin morat-marit, semakin susah kita hidup. Makanya selalu saya katakan Pak Dirut, apakah kita menunggu pensiun dulu baru menjadi baik? Gak ada ceritanya orang pensiun itu baik. Sulit maksud saya. Sekarang mumpung masih gaji sudah ada, kalau gitu income masih ada, kita masih banyak amal, banyak melakukan kebaikan. Jangan waktu pensiun, ini kan kita tidak memanage dengan baik. Waktu pensiun bingung kita, capek kita berpikir, cari rezeki sana sini. Sementara mobilitas kita sudah kurang, wibawa kita sudah nggak ada. Inilah makna hadis sosial. Hal tantaziruna faqran munsiyan. Manusia, mau nunggu diri kita miskin dulu kalau mau baik sulit. Maka sebelum kita miskin, mumpung masih ada gaji, mumpung masih ada income, mari kita berbuat baik. Mari kita berinvestasi. Kalau perlu ada tanda tangan kita yang bisa memberikan kemaslahatan, sudah berikan kemaslahatan kepada umat. Bukan uang kita juga. Dan kalau kita memberikan fasilitas kepada umat, itu juga peluang pahala sangat besar bagi kita. Karena itu kata Rasulullah SAW, orang kalau sedang miskin, sulit khusyuknya. Sulit dia melakukan ibadah secara konsentrasi. Kenapa? Dia harus cari setoran, dia harus mengejar target dan sebagainya. Sehingga sholat pun kadang-kadang nipu dia sama Allah. Bahkan sholat dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia harus sibuk mencari rezeki. Nah jangan seperti itu kata Allah. Jadi 2023 jangan menunggu diri kita miskin baru kita akan sadar dan itu sulit terjadi. Atau yang kedua, mohon maaf,
Yang kedua apa kata Rasulullah SAW? Au ghinan mutghiya, atau Anda menunggu diri Anda menjadi kaya. Sementara orang kalau sudah kaya itu cenderung sombong dalam hidup ini. Orang kalau sudah kaya itu lupa orang lain, lupa teman baik, lupa sahabat. Dan yang paling ngeri adalah dia kadang-kadang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau membangun persahabatan dengan siapapun dalam hidup ini. Karena itu kata Allah, kaya itu sangat mulia, tetapi kaya yang baik. Miskin, kata Allah, masih bisa baik, tetapi kalau miskin yang taat. Cuma biasanya kata Allah, kita ini sudah miskin pun tidak taat-taat. Makanya ingat kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang besok di hari kiamat tidak ditegur sapa oleh Allah SWT, dicuekin. Bayangkan di hari kiamat kita dicuekin. Di dunia saja kalau kita dicuekin oleh teman lumayan berat. Di kantor kalau ada satu ruangan tidak tegur sapa sama kita berat. Istri kita juga tidak tegur sapa juga berat. Bagaimana kalau di hari kiamat Allah yang tidak menegur kita? Bisa dibayangkan siapa yang tidak ditegur sapa besok di hari kiamat? Ada 3 kata Rasulullah SAW. Malikun kadzab, pemimpin yang berbohong. Yang kedua adalah ainun mustakbirun, orang miskin yang sombong membawaannya. Bagaimana orang miskin bisa sombong? Ya tadi, sudah miskin ibadahnya sulit, ngaji nggak mau, baca Quran juga malas, sudah tahu dirinya miskin, juga tidak mau banyak beribadah. Dan inilah yang banyak dalam kehidupan kita. Loean dengan sombong jelong. Mengesah? Lamun sah. Pacu-pacu kan loe dengan alhamdulillah ada juga yang pensiun, masya Allah sudah ambil posisi di masjid, bagus ya sudah. Tapi kan masya Allah tidak semua orang bisa seperti itu, sehingga banyakan orang-orang yang sudah miskin sombong. Yang ketiga, syaikhun zani, sudah tua masih suka melakukan dosa. Ini hati-hati. Nah yang kedua kata Rasulullah SAW tadi, jangan menunggu Anda menjadi kaya, karena kecenderungan orang kaya itu lupa diri. Orang kalau sudah kaya, mohon maaf, dia tidak lagi mau bersahabat dengan orang biasa, dia tidak mau berteman dengan orang biasa, bahkan dia cenderung sombong pembawaannya. Nah ini yang harus kita hati-hati. Saya tidak menyanjung di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saudara tiang ini, Pak Dirut ini saya bahasa saduk Yesuki, ya saduk Yesuki. Kenapa? Tidak, beliau menunjukkan walaupun kaya tapi hak-hak Allah itu dia hadirkan. Dia suka bersedekah, suka memberi. Dan makanya mohon maaf, waktu awal-awal beliau kita melihat peluang ini di Lombok Barat, saya bilang kayaknya sudah pasti apa waktunya kita harus pengabdian yang lebih. Sudah waktunya. Jadi tiang itu, yo nih lagu berjorak aja beliau, lagu baik tapi itu jadi calon nih dapur nih. Bebetong ngaji ya dong isi. Artinya ada sisi yang saya selipkan. Panggil takmir begini-begini ini kakak saya atau ini saya. Jadi baik tapi itu jadi calon boleh kan begitu. Nah maksudnya apa? Kalau kita tahu orang-orang yang baik, saya pikir tidak ada keliru kita untuk mempromosi. Jadi promosi dan kita sampaikan. Kalau tiang, mohon maaf ini keluarga besar PDHM, jangan banyak-banyak sudah. Setiap orang bawa satu saja, itu sudah selesai urusannya. Satu. Kenapa? Yang bapak bawa istrinya, yang kasih tahu istrinya, yang istri kasih tahu bapaknya. Kan ada mertuanya. Ada mertua, ada juga ada lagi menantunya. Satu aja tapi, cukup satu saja, jangan banyak-banyak. Ya, cuma dari kami hanya satu. Pastikan suami kasih tahu istri dan istri kasih tahu suami, sudah cukup. Jadi kenapa? Karena kita tahu kita ingin melakukan pengabdian yang lebih luas dan lebih baik, dan itu dibolehkan dalam agama. Saya teringat kata-kata Nabi di dalam firman Allah dalam surat Yusuf disebutkan Nabi Yakub, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Lut itu beliau dakwah. Beliau melakukan kebaikan, tidak ada yang menerima beliau, bahkan dicemooh, dihina, sampai istrinya menghina. Apa kata Allah SWT? Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Beliau bilang apa? Coba saya, kalau saya punya kekuatan. Maksudnya apa? Otoritas. Kalau saya punya otoritas, selesai urusanmu semua.
Tapi kan walaupun baik, tiang seperti dai nggak ada kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tindakan sifatnya tidak ada kebijakan. Atau apa kata Nabi Lut? Awi ila ruknin syadid. Coba saya punya keluarga yang bisa membantu saya. Sudah saya laporkan semua. Nah ini kan kita nggak punya. Maka menurut Allah kita harus bersama-sama. Kalau kita ingin menjadi baik, itu memang tidak bisa sendiri-sendiri walaupun kita hebat. Karena itu, bila mana nanti Bapak Ibu ditakdirkan menjadi orang kaya, jangan menjadi orang kaya yang sombong. Ya, itu yang disebut dengan ghina mudghiha. Orang kaya lupa diri, orang kaya sombong. Nah, itu jangan terjadi. Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Au maradan mufsida. Apakah kita menunggu diri kita sakit dulu baru kita mau sadar? Sementara orang kalau sudah sakit itu sulit melakukan kebaikan, sulit mau khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena sudah memang bermasalah fisiknya. Dan tidak mungkin kita bisa bersedekah karena kalau kita sudah sakit yang kita pikirkan itu adalah biaya pengobatan, biaya dokter dan lain sebagainya. Itu sulit sekali. Karena yang Allah 2023 bagi kita harus menjadi lebih berprestasi. Jangan sampai menunggu saya sudah lemah, ya, saya sudah sakit, itu tidak mungkin. Atau yang keempat, haraman mufnida. Kita tunggu diri kita sudah menjadi orang tua dulu. Sementara orang kalau sudah tua itu pikun kita nanti. Kalau pikun kita tidak bisa investasi kebaikan, tidak melakukan apapun. Maka jangan sampai menunggu itu baru kita sadar diri. Kira-kira begitu pesan Rasulullah SAW. Atau yang kelima, manusia, awid dajjala fasyarru syai'in tantazirunahu fasyarru ghaibin tantazirunahu. Manusia belum sadar juga, belum mau baik juga. Apakah kita menunggu dajjal dulu datang baru kita baik? Kalau sudah dajjal datang itu tidak mungkin kita baik. Belum dajjal saja datang kita nggak baik, apalagi dajjal sudah datang. Dajjal itu, menurut Allah, memang itu adalah ciri-ciri kiamat. Dan itu sudah mulai mendekati kiamat besar. Saking hebatnya Dajjal itu diciptakan oleh Allah SWT untuk menguji iman kita. Dajjal bilang, hujan turun. Nih, tumbuh ini. Mau sebut apapun, itu Dajjal keluar semua. Ibaratnya dia kenop semua. Duren keluar, nggak perlu nunggu. Nggak ada judulnya nunggu. Mau bilang apa sebut? Bayangkan, gimana kita nggak hormat sama Dajjal? Gimana kita nggak percaya sama orang sudah kita lihat? Nih, mati. Coba kamu mati nih. Saking hebatnya itu yang disebut dengan istidraj. Allah sengaja menguji kita dengan dipertampakkan, diperlihatkan Dajjal dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga orang sulit untuk mendekat kepada Allah. Pasti orang akan lari ke Dajjal. Sementara Dajjal itu sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka sebelum itu kata Allah, penting kita membackup diri kita, investasi sebanyak-banyaknya di 2023 ini. Atau terakhir, yang ketujuh, awis sa'ata fasa'atu adha wa amar. Apakah kita menunggu harus kiamat dulu? Sementara kiamat itu beratnya luar biasa, tantangannya berat, siksanya berat, itu tidak mungkin. Maka Bapak Ibu, nah itu satu lagi. Ini yang keenam tadi, ada yang kelewatan. Apa itu? Au mautan mujhiza. Apakah kita menunggu mati? Sementara mati itu datangnya dadakan. Tidak ada pamitnya, tidak ada tanda-tanda. Ya, kadang orang baru selesai main tenis, padahal dia sehat. Katanya ini baru minum apa gitu, mati. Nah ini maksudnya apa? Ini semua yang kita sebutkan tadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita justru keasikan. Ada orang yang dikasih 2023 nggak sadar-sadar juga. Wah, semakin enak, semakin nyaman, semakin lupa. Hati-hati. Mari kita lebih banyak berinvestasi dengan kebaikan, ketaatan. Ibaratnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegas kita mencari ampunan Allah. Jadi jangan terlena. Apa katanya lagu itu ya? Wahai manusia, jangan engkau apa? Ada yang bisa nggak? Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai ujian bagi kita.
dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang menunjuk siap-siap. Dia terlena lalu lah. Artinya boleh kita hidup mencari kehidupan dunia boleh, tapi hati-hati. Ini juga harus kita pikirkan. Jadi jangan kita sudah selamat di 2022 menjadikan kita terlena, akhirnya kita tidak lagi melakukan kebaikan. Saya pikir demikian pertama, karena saya harus menyapa di dinas Kebudayaan Desa jam 8, jam 9 saya di pengadilan negeri. Jadi tadi juga saya digetar pagi-pagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sebagai motivasi, ya, sifatnya motivasi untuk kita melakukan kebaikan, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah SWT. Mari kita bermunajat berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.